Alright, now kita siap belajar firman Tuhan? Silakan keluarkan Alkitabnya. Ibu-ibu masih bawa Alkitab cetak nggak? Tuh kan gimana ini cerita nih loh. Jadi mau pakai apa? Digital aja kita? Boleh digital ya. Nah, pokoknya boleh Alkitab tertulis boleh, digital boleh, tapi pastinya ada teks di tangan. Ya, saya siapkan slides bisa difoto-foto. Cuman karena saya teringatnya saya tuh ibadah di main hall yang LED-nya di atas, jadi nanti ada teks yang agak di bawah ya. Jadi saya minta maaf, saya nggak tahu bahwa ini LED-nya keren banget, jadi hampir separuh lebih dari separuh badan ini di sini. Jadi nanti teksnya ada yang di bawah-bawah ya, ibu-ibu nggak apa-apa ya, di belakang mungkin agak sulit. Tapi ini slide sudah saya sampaikan kepada tim ya. Ini Ibu Jane nih lihat ya, udah angkat tangan ya. Ibu Jane ini eksis di sosmed. Saya udah berkawan sama dia. Jadi ibu-ibu bisa minta slide-nya di situ. Oke, boleh aman ya? Jadi slides silakan bisa di-share, bisa dipakai buat belajar. Supaya gini, ibu-ibu selama kita belajar firman Tuhan, nggak usah sedikit-sedikit difoto, sedikit-sedikit difoto, udah nanti slide-nya dibagikan aja. Nah, boleh tarik nafas lega? Nah, bilang terima kasih dong. Saya yang mesti terima kasih ya, hari ini diberi kesempatan pertama kali melayani di sini. Sayang Ibu Gembala tidak ada di tempat ya, beliau sedang ada sidang MD International. Jadi beliau tadi titipkan salam dengan Ibu Jane, sama ibu ini tadi disebut namanya, saya ingatnya maminya Deborah aja pokoknya. Ibu Eva ya, Deborahnya saya sudah dengar namanya, belum ketemu orangnya tapi sudah sampai di telinga saya. Anak muda yang dipakai Tuhan, melayani Tuhan. So saya senang, tentunya kita wanita-wanita Alkitab menasihatkan ya, di dalam Titus pasal yang kedua, wanita-wanita yang lebih tua. Ya, kalau bahasa Indonesia terjemahan baru bilang wanita-wanita tua. Saya, ibu-ibu di komunitas saya, di gereja saya angkat tangan bilang pastor, jadi tua ya. Ya saya harus cek ke bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bilang older. Nah, berarti yang lebih tua. Anehnya kalau bilang wanita tua tuh konotasinya, nah ini dia nih rentak nih, kan gitu. Tapi kalau lebih tua semua kita bisa lebih tua, betul kan? Karena selalu saja ada wanita yang lebih muda, ya betul kan? Ya saya lebih tua, ada wanita-wanita lebih muda. Nah Alkitab menasihatkan hendaklah wanita-wanita yang lebih tua hidup beribadah, ya mereka mesti saleh, jangan mabuk sama anggur. Jangan suka berfitnah, ya, jangan suka fitnah. Lalu dikatakan bahwa wanita-wanita yang lebih tua hendaklah mengajar, mendidik wanita-wanita yang lebih muda. Hello, siapa ibu-ibu di sini yang di rumahnya ada wanita yang lebih muda? Ada? Ya iyalah, memang siapa? Tetangga. Di rumah anak kita sendiri gitu kan? Lebih muda. Siapa di sini ibu-ibu yang juga berelasi dengan wanita-wanita yang lebih tua? Angkat tangan. Banyak ya, semua kita berelasi dengan wanita yang lebih tua gitu ya. Jadi pentingnya apa? Berhubunganlah, berelasilah dengan wanita yang lebih tua. Dan juga berhubunganlah dengan wanita yang lebih muda. Kenapa? Karena kita ini menjadi saluran berkat Tuhan. Ya, semua berkat yang kita sudah terima dari Tuhan tidak dimaksudkan untuk berhenti di kita saja. Ya, kalau cuma di kita aja, waduh nanti kayak laut mati loh saudara. Jadi mampet dan bau gitu loh, ya. Jadi pastikan selalu ada channel ke wanita yang lebih muda. Jadi kalau ibu bilang, anakku semuanya laki-laki, ya cari yang perempuan. Masa di gereja nggak ada? Ada kan ya? Di sini selalu ketemu, ya ini anak yang lebih muda. Nah saya juga pada hari ini tidak datang sendiri, saya datang dengan tim. Silakan bangkit berdiri timnya. Nah ini selalu ada wanita yang lebih muda, ada wanita yang lebih tua. Ya. Jadi kita mementor, ya mementor selalu generasi yang lebih muda karena peralihan tongkat estafet itu tidak terjadi di ujung jalan. Ya, peralihan itu transference of anointing terjadi as you do work ministry together. Selagi kita berjalan melayani Tuhan bersama-sama. Jadi larinya barengan. Jangan yang tua lari aja ngibrit sendiri. Yang muda nggak tahu ketinggalan di mana. Begitu sampai di ujung dia bingung dong.
Menjelang garis finish nih tinggal 1 langkah. Tongkat mau dikemanain ya? Yang muda masih jauh berapa kilometer. Nah itu salah sendiri. Katakan lari bersama. Ya, nah dalam komunitas seperti ini lari bersama itu dimungkinkan. Jadi memang sudah 7 tahun, 8 tahun ini menginjak 8 tahun. Saya berlari bersama dengan generasi muda. Muda secara usia dan juga muda secara rohani. Karena saya tahu bahwa apapun yang Tuhan percayakan kepada saya tidak bisa bawa ke lubang kubur. Itu namanya egois, ya. Urapan, pengalaman pelayanan, pengalaman dengan Tuhan, itu semua adalah kekayaan yang perlu kita wariskan kepada generasi berikutnya. Karena pekerjaan Tuhan itu besar, tidak mungkin diselesaikan satu generasi saja. Ya, sampai nanti sangkakala berbunyi, kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kalau itu terjadi di generasi kita loh ya, kita ngomongnya begitu. Tapi kalau tidak terjadi di generasi kita ingin generasi anak cucu kita dipersiapkan untuk menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Ya, nah jadi ibu-ibu, ini mungkin sebagai prolog supaya kita selalu mindful dan ingat, saya punya wanita lebih muda nggak di belakang saya? Dan saya sendiri apakah juga mengikuti teladan wanita yang lebih tua. Tadi saya katakan lebih muda lebih tua bisa secara biologis, bisa juga secara rohani. Karena ada juga orang-orang wanita-wanita yang saya muridkan secara usia biologis lebih tua dari saya. Tetapi secara usia rohani saya lebih tua dari mereka. Nah jadi ini kita bisa pertimbangkan, amin. Nah, ibu-ibu sekalian, topik hari ini adalah wanita tangguh. Wah, ini hebat sekali nih. Women of Excellence kasih tema seperti ini ya. Ini siapa ini? Wanita tangguh gitu kan. Jadi saya kasih tagnya di situ. Menjadi sosok wanita yang cantik, percaya diri, kuat, tangguh dan berani. Weh, ya. Nah, ini ada elemen cantiknya. Nah, itu dia. Repot itu kan? Karena judul besarnya adalah wanita tangguh. Tapi ditambah cantik. Ya, jadi kita nggak bisa bayangin wanita-wanita yang angkat galon sendirian gitu kan. Walay. Ya. Pasang gas sendiri. Dia nggak hanya pasang gas zaman sekarang, dia bisa naik genteng kok. Musim hujan nih, dia pasang aquaproof gitu di atas sendiri. Ya. Nah, kita akan coba belajar bersama-sama ibu-ibu sekalian ya. Coba kita lihat, saya dibantu ya slide-nya kan. Nah coba kita lihat next one. Saya mau mulai dengan begini. What is your idea of beautiful and strong? Jadi kalau kita membayangkan apa sih ide kita atau konsep kita mengenai wanita yang cantik. Wanita cantik tuh kayak apa gitu ya. Karena memang kalau kita lihat sosial media ya saat ini, the idea atau konsep mengenai cantik itu dibombardir. Itu di stabilo, di highlight, disoroti. Dan semua generasi ya, lintas generasi perempuan-perempuan yang hidup di abad ini. Mulai dari usia paling senior sampai usia paling piye. Itu ditargetkan oleh berbagai macam marketing outlet untuk mendefinisikan kecantikan, ya. Ada cantik mau pakai gaya Korea, very petite. Saudara tahu, very petite. Saya nggak mungkin tuh beli baju-baju yang Korea. Kenapa saya tiba-tiba jadi kayak gede banget gitu loh, nggak ketemu loh. Tapi kalau American brand masih cocok gitu loh. Saya masih merasa, wah iya. Tapi kalau masuk ke Korean, Japanese brand, udahlah ya kita lewatin aja gitu kalau lagi belanja, udahlah nggak mungkin lah. Jadi kalau kawan-kawan saya bilang, coba pastor, enggak, udah terima kasih, kita lewat aja. Ini tahu diri aja, ya kan? Terus make upnya juga begitu kan, skincare. Ya, saya bilang kemarin saya baru melayani premarital counseling, saya baru melakukan pemberkatan di Bali, ada pasangan yang menikah, lalu dalam bimbingan pranikahnya saya bilang waktu kita bicara topik mengenai keuangan, saya nasihatkan ini calon suami, saya bilang kau perlu pelihara istrimu ya. Saya bilang perlu ada anggaran, kamu tahu anggaran skincare itu mahal. Saya bilang begitu sama suaminya ini, calon suami.
Tahu nggak calon suami bilang apa? Saya tahu pastor, saya juga pakai skincare. Lah, yang mau kaget siapa? Konselornya. Terus yang calon istri dia bilang, iya kok pastor dia juga pakai skincare, emang dia pakai, saya juga tahu, mahal kan ya? Saya bilang, wah yang mesti belajar jadinya nih. Ya, karena memang kelihatannya sudah ada suatu framework atau framework of thinking, ada suatu pola rangka berpikir bahwa kecantikan itu ya harus berapa langkah, berapa step gitu. Ya, saya nggak tahu dengan ibu-ibu karena saya yang ini mah sederhana aja. Tapi ada tuh cewek-cewek yang saya tahu dan memang ritual untuk skincarean itu memang 1, 2, 3, 4, 5, habis ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, begitu kan? Demi mencapai suatu definisi kulit yang berseri dan cantik. Yang kayak gitu kan nggak mungkin angkat galon dan tadi beresin genteng bocor ya. Itu kayaknya nggak mungkin. Ya, saya juga kalau di komunitas mau ada kegiatan yang di luar, nah itu sudah ada yang ngomong, pastor itu panas loh, janganlah kita cari yang di dalam-dalam aja, udah kayak gitu, karena nggak mau kena matahari, ya keringetan, nggak mau dan ini kulit, nggak mau gitu kan. Jadi ada suatu definisi mengenai cantik. Nah, topik kita hari ini adalah tangguh, tapi juga cantik, ya. Sekalipun dunia mendefinisikan, kita akan konsultasi kepada firman Tuhan. Katakan konsultasi. Nah, konsultan kita itu mestinya firman Tuhan. Konsultan kita itu mestinya Tuhan kita sendiri. Dia paham gak sih kecantikan? Kan gitu dong. Kalau enggak kayak kurang relevan aja nih Tuhan nih. Dia paham gak kecantikan? Jadi juga ini supaya ini kan direkam. Nanti kita juga bisa bagikan kepada anak-anak kita. Bukannya Tuhannya kepercayaan Kristen itu tidak paham kecantikan. Karena kalau dia nggak paham kecantikan nggak akan ditulis perempuan-perempuan cantik di Alkitab. Dia sangat paham kecantikan gitu ya. Dan Tuhan kita yang Alkitab katakan bahwa dia adalah penasehat ajaib atau wonderful counselor. Dia bisa menjadi konselor kecantikan dan konselor ketangguhan bagi kita para wanita. Wih keren gak tuh? Ya, jadi kalau mau tahu rahasia kecantikan ya konseling aja sama dia. Karena itu bukan hal baru buat Tuhan kita. Amin. Nah sekarang kita lihat. Saya mau menstimulasi ingatan kita para ibu wanita di sini. Mengenai beberapa perempuan di Alkitab. Coba pindah ke slide berikutnya. Ya, saya mau perkenalkan beberapa perempuan di Alkitab. Ada yang namanya Sarah ya. Ibu Sarah. Dia adalah istri Abraham. Abraham pada usia 75 tahun, dia dilawat oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang dari kepercayaan Ur di Mesopotamia. Dia mendapat lawatan Tuhan. Lalu pada usia 75 tahun, katakan 75, ya sudah engkong juga gitu loh. Engkong ya kan. 75 tahun dia mendapat penglihatan lawatan Tuhan dan Tuhan katakan untuk dia pergi meninggalkan rumah bapaknya, pergi meninggalkan negerinya, pergi meninggalkan sanak keluarganya untuk menuju tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepada dia. Nah bersama dengan rombongan itu berangkatlah termasuk Sarah, yang waktu itu namanya Sarai. Ya. Dikatakan oleh Alkitab bahwa perempuan yang bernama Sarah ini adalah seorang wanita cantik yang dikagumi dan diingini oleh Firaun di Mesir, ya, dan juga Abimelekh di Gerar. Jadi dua-duanya ini levelnya raja. Jadi kalau ibu-ibu membaca dengan teliti, ibu-ibu akan menemukan catatannya di Kejadian pasal yang ke-12. Lalu kemudian 8 pasal berikutnya kita temukan bagaimana Abimelekh pun raja Gerar itu berucap ya mengenai kecantikan dan bahwa Sarah ini perempuan yang dilirik oleh banyak laki-laki di Gerar. Ya. Kalau suaminya umur 75, kira-kira istrinya umur berapa? Saya tadi malam tidak terlalu lelah untuk melakukan hitungan matematika karena ibu-ibu bisa cek aja ya umurnya berapa Sarah itu karena 25 tahun setelah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, berarti waktu dia umur 100 tahun, dia istrinya melahirkan Ishak, betul ya? Berarti kira-kira di situ Anda akan tahu kira-kira si Sarah tuh umurnya berapa bedanya sama Abraham.
Nah, berarti umur berapa dia? 65, waktu mereka memulai perjalanan itu kan. Nah mereka kemudian setelah berjalan menuju Kanaan, di Kanaan terjadi kelaparan, mereka kemudian ke Mesir. Tidak diketahui usia berapa tepatnya waktu mereka mampir ke Mesir, di mana Firaun melihat kecantikan Sarah, tapi approximately perempuan ini usia 60-an tahun. Di sini ada yang umur 60 tahun, sampai ada raja-raja yang sampai pangling gitu ngelihatnya. Hush. Katakan Tuhan tahu kecantikan. Iya. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah sampai di surga boleh tanya, Oma, apa rahasia kecantikanmu? Kan gitu kan. Tanya Oma sama Oma Sarah ini. Sampai Firaun pangling lihat dia. Dan bukan hanya Firaun, itu raja loh. Tahu dong raja itu. Anda mestinya di Alkitab nanti coba saya. Nah ini ada lagi kan namanya Esther. Raja-raja tuh tahu yang namanya kualitas kecantikan itu prima. Makanya nomor 3 saya hadirkan Esther. Dia adalah beauty queen. Dia menang kontes kecantikan se-Persia. Dan dikatakan oleh Alkitab Raja Ahasuerus itu adalah Raja Persia yang wilayah teritorial negaranya itu luas sekali. Persia itu. Ibu-ibu bisa buka di Esther pasal yang pertama. Dan waktu dipilih seorang ratu menggantikan Vasti, terpilihlah Esther. Lewat suatu kontes beauty pageant ya. Seperti Miss Universe pada saat ini. Dan terpilihlah Esther. Dan kita bisa lihat bagaimana dia harus menjalani proses olah kecantikan selama 1 tahun. Ya kan? Jadi memang Alkitab menuliskan perempuan-perempuan maha cantik di zamannya. Itu kita akan lihat. Ya. Lalu Ribka, ini di tengah-tengah ada catatan Ribka antara Sarah dengan Esther, istri Ishak itu elok parasnya. Dan dia pun diamat-amati oleh Abimelek Raja Gerar. Jadi Abimelek Raja Gerar ini agak aneh juga. Ini orang maksudnya sama gak sih ya? Loh, tentu Sarah lu gak lirik-lirik juga. Ini Ribka lu lirik-lirik juga. Ini maksudnya apa sih? Nanti pelajari Alkitab nih orang yang sama gak ya? Ini apa sih? Selera lu sebenarnya mau yang muda apa daun muda apa nih? Oma-oma lu ambil juga gitu kan. Yang muda lu mau juga. Tapi ini berarti apa? Yang muda sama yang tua juga sama cantiknya barangkali gitu ya. Nah, ini sekedar menstimulasi aja. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Ya, ini juga ada. Kalau ini lain lagi kecantikannya ini. Anda akan temukan di dalam firman Tuhan ya. Itu mengenai 5 anak perempuan Zelofehad. Ada 5 anak perempuan. Jadi waktu orang tua si Zelofehad ini adalah orang yang turut bersama-sama dengan Musa meninggalkan Mesir. Jadi dia ada di padang gurun. Tapi kan kita tahu ya, generasi yang datang dari Mesir itu mati semua di padang gurun. Generasi keduanya lah yang bisa menduduki tanah perjanjian. Betul ya? Sehingga makanya waktu masuk tanah perjanjian mereka bagi-bagi lot. Bagi-bagi tanah nih, bagi-bagi porsi gitu kan. Nah sayangnya Zelofehad ini gak punya anak laki. Dia cuma punya anak perempuan, 5 lagi 5-5-nya perempuan. Nah kalau pembagian tanah itu hanya untuk anak laki-laki berarti terancam keturunan Zelofehad tidak dapat tanah kan. Nah ibu-ibu sekalian kenapa ini penting? Karena kita melihat bahwa Alkitab secara teliti mencatat peranan perempuan-perempuan dalam sejarah kuno itu. Bahwa kelima anak Zelofehad ini berani mendatangi pemimpin senior dan berkata, Bapak kami gak punya anak laki-laki, cuma kami ini perempuan. Kami minta hak juga, kami minta tanah juga di Kanaan. Nah ini adalah suatu langkah keberanian yang luar biasa, ketangguhan yang luar biasa untuk berani approach the leadership to claim the rights. Untuk mengklaim hak. Itu tidak umum. Dan begitu uniknya kejadian ini sampai the top leader, ya, ini tua-tua bangsa itu harus duduk bersama, bermufakat dan tanya Tuhan. Dan Tuhan memutuskan harus diberi. Wah. Jadi kita melihat bahwa dalam catatan kuno di Alkitab, ini kan cukup kuno ya, ini berapa ribu tahun yang lalu. Kita melihat bagaimana Tuhan itu mengembangkan perempuan-perempuan. He is for the women as well.
Ya. Lalu Deborah, istri dari Lapidot. Ini Alkitab mencatat dalam sejarah Israel kuno, dia adalah satu-satunya hakim perempuan di Israel. Satu-satunya hakim perempuan. Ya. Hakim itu adalah top leadership di tengah-tengah bangsa Israel sebelum adanya raja-raja. Jadi hakim yang memerintah. Bayangkan, he's the only woman dalam sejarah itu. Lalu ada Yael. Ibu-ibu pernah dong dengar Yael? Siapa yang belum pernah dengar Yael angkat tangan. Oh, kurang baca Alkitab kalau belum pernah dengar Yael ya. Nih Yael ini siapa dia? Kalau tadi saya bilang ada Deborah, ada anak perempuan Zelofehad, ini urusan hukum. Yael ini ibu rumah tangga, katakan ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangganya keren banget dong. Bisa melakukan peperangan rohani dengan caranya, gayanya sendiri. Karena musuh bebuyutan bangsa Israel, itu dia sambut datang ke kemahnya, dikasih susu anget. Susu anget. Saya nggak tahu merek apa tuh susu. Lalu kemudian dia disuruh berbaring dan diselimutin, anget-anget minum susu. Tapi dia tahu, ini musuh bangsa Israel. Lalu dia ambil saudara pasak tenda. Lalu pakai ulekan sambal terasi tuh. Hilang nih ibu-ibu. Katakan ibu-ibu bisa lakukan peperangan rohani. Iya. Ini ibu-ibu yang terdidik nih. Ya. Bisa melakukan peperangan rohani. Musuh bebuyutan bangsa Israel saudara. Tapi keren kan cara gayanya itu memang ibu-ibu kalau diperlengkapi. Setan mah habis loh. Ya. Kenapa? Dia nggak butuh senjata. Dia nggak perlu pedang yang panjang. Enggak. Dia pakai peralatan rumah tangga Itu yang biasa buat ngulek loh, saudara diambil. Dan kerennya apa? Musuhnya dikasih susu dulu. Kasih cucu. Ya, diselimutin. Habis lo, hati-hati loh. Ya kan? Itu keren, berkelas tuh. Ya. Enggak repot-repot dia. Tidur. Mungkin dinyanyiin saya nggak tahu ya. Sleep baby sleep, baby sleep. Ya, tapi memang perempuan itu kalau diurapi Tuhan dia keren cara perangnya. Makanya pastikan dirimu dipakai Tuhan. Jangan mau dipakai setan, ya. Kenapa saya bilang begitu? Ada kontrasnya nggak Bu Evelyn? Ada dong. Siapa kontras lagi perempuan lain dipakai setan tuh dengan sleep kayak gitu? Siapa? Delila. Nggak tahu tuh perempuan gila juga itu. Ya, dipakai musuh kan dia. Dia suruh kan bobok siang. Siapa yang dia suruh bobok siang? Samson. 2 kali ditanyain apa sih rahasia kuatmu apa sih kan gitu kan. Akhirnya luluh hati laki-laki ini toh. Dikasih tahu ini loh rambutku ini loh. Kalau dipotong. Terus saya suruh dikasih bobok dia. Lalu dialah yang potong rambutnya itu. Nah ngerti gak? Ini kontras. Jadi perempuan kalau dipakai Tuhan luar biasa. Kalau dipakai setan juga luar biasa menghancurkannya. Jadi pastikan siapa yang pakai hidup Anda. Ya. Nah ini Yael ini begitu. So ini Anda terinspirasi kan? Nah sekarang kita mesti lihat bagaimana caranya. Dan bagaimana desainnya sampai perempuan itu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 18. Ini ayat kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Katakan penolong sepadan. Ibu-ibu semua sudah pernah dengar terminologi ini ya. Penolong yang sepadan. Penolong sepadan. Nah ibu-ibu sekalian, ini adalah penampakan pertama dari ide penolong sepadan di dalam Alkitab kita. Dan kita melihat bahwa ide tersebut datangnya dari pikiran Tuhan sendiri. Ya, dan ini adalah desain yang orisinil mengenai manusia yang bentukannya perempuan. Ya, berapa banyak ibu-ibu yakin bahwa kalau Tuhan mengkonsep, Tuhan berpikir, Tuhan memiliki ide, idenya itu selalu mulia. Ya. Idenya itu selalu mulia karena segala pemberian yang baik itu datangnya dari Bapa kita itu, yang baik. Jadi nggak pernah didesain Tuhan bahwa makhluk yang namanya perempuan itu akan jadi tukang onar.
akan bikin rusak rumah tangga orang. Akan ngegerauk orang gitu, tidak. Tapi kenapa kita bisa ketemukan ada perempuan yang model begitu ya? Ush. Iya. Zaman sekarang bisa rusak rumah tangga orang juga karena makhluk yang namanya perempuan gitu kan. Tapi kan desain orisinil tidak begitu. Nah, ayat ini berada di bawah backdrop ya, suatu latar belakang Kejadian pasal yang pertama. Jadi untuk kita bisa masuk ke Kejadian pasal 2, kita lihat dulu Kejadian pasal 1. Ibu-ibu coba lihatnya, ini masalahnya nggak ada di layar ya, ini kita harus buka teks. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, Alkitab berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, katakan manusia, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Inilah pikiran Tuhan. Jadi dia mau ciptakan manusia, katakan manusia, untuk berkuasa di bumi, betul ya? Jadi yang dalam pemikiran Tuhan itu manusia. Lanjut ke ayat yang ke-27 kita lihat. Maka Allah menciptakan manusia. Jadi ayat 26 itu konsepnya, itu pemikirannya. Lalu kemudian ayat 27 menggambarkan Allah get to work. Tuhan mulai mengerjakannya. Ini kemudian set in motion. Dikatakan dia menciptakan manusia. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, manusia itu. Lanjut, laki-laki dan jadi format yang namanya manusia itu ada dua macam. Hanya dua, nggak boleh ada 2 plus. Laki-laki dan, nah kalau bahasa Inggrisnya bilang apa? Man and woman. Nah, woman kan? Woman itu adalah versi man with a womb. Nah, gitulah tante. Ya kan? Itulah ya. A man with a womb. Jadi dia manusia juga, cuma bedanya dia ada womb. Womb tahu womb? Ada rahimnya. Hehehe. Enggak, ini biar kita ngerti aja. Jadi kalau zaman sekarang tuh, tapi kok dia bajunya itu ada haknya. Ya kan? Ya kita tanya ada rahimnya enggak? Mengerti maksud saya? Mas, kok kalau kagak ada rahimnya mah bukan loh. Karena perempuan itu ada, mau dimodif-modif kayak apa, kalau nggak ada rahimnya mah. Karena a man and woman. Ya itu versi yang ada rahimnya. Jadi cuma 2 format itu. Makanya ada Adam and Eve. Ya Adam dan Hawa, bukan Adam and Steve. Ya, karena laki dan perempuan itu man and woman, yang satunya itu ada rahimnya. Oh ada rahimnya mah, silakan aja mau pakai tutu kek, mau pakai baju balerina kek, ya mau pakai apa aja, mau implan, matanya mau dikasih lashes, tanya ada rahimnya mas. Ya gitu biar kita paham gitu, jadi nggak usah rumit-rumit. Ini kan, karena ini yang Tuhan ciptakan secara orisinil, betul ya? Nah ini sekedar supaya tambahan sedikit pengetahuan. Lalu ayat yang ke-28, Allah memberkati. Nah tadi dikatakan diciptakannya dia, lalu ayat 28 Allah memberkati mereka, sudah plural ini. Lalu Allah berfirman pada mereka, katakan ada berkat, lalu siap-siap terima firman. Ya, jadi kata berkat itu pertama kali muncul di sini. Supaya ibu-ibu tahu kalau kita dalam studi Alkitab, kata itu pertama kali muncul dalam konteks apa? Baru kita paham maknanya. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Alkitab kita bikinnya koma di situ. Jadi setelah terima berkat bukan titik. Senggol kiri kanannya bilang setelah terima berkat bukan titik. Maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Banyak orang tidak tahu mau pakai apa dengan berkat Tuhan. Ya, kita sering terima doa berkat toh. Akhir ibadah doa berkat, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta berkati kita. Habis itu kau mau bikin apa dengan berkat itu? Nah, tadi lo, aku diberkati.
Lalu pulang situ, terus mau bikin apa sama berkat? Nah di sini kita lihat kehadiran kata berkat itu koma. Karena setelah itu Allah berfirman kepada mereka. Nah siap-siap nih, kalau sudah terima berkat siap-siap. Because a blessing come with assignment. Berkat itu datang dengan suatu mandat. Gak pernah Tuhan memberkati orang lalu ya udah terus lu aku diberkati. Hati-hati yang kayak begitu, ntar kesandung loh. Ya, katakan saya diberkati karena ada maksud Tuhan. Jadi kalau tidak siap menjadi pelaku maksud Tuhan, tidak usah minta berkat. Ya kan? Karena kalau siap diberkati, kita siap menjadi pelaku daripada maksud Tuhan. Allah berfirman, Tuhan bilang apa di sini? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan lain-lain itu. Ada kata kerja yang penting sekali di situ. Ya, saudara bilang, oh maksudnya kita mesti beranak bercucu. Nanti yang single-single bilang gini, saya mau anaknya, saya gak mau punya anak loh pastor, lo gimana lo? Kan sekarang katanya begitu ya. Udahlah, oke memang kita mesti penuhi bumi, tapi penuhi bumi dengan keturunan ilahi gitu loh. Bukan sekedar beranak aja, banyak orang bisa beranak. Ya, banyak orang bisa punya anak biologis maksudnya begitu. Itu kan gak susah amat ya, kalau subur-subur aja ya silahkanlah beranak. Tapi pertanyaannya, apakah itu keturunan ilahi? Yang artinya orang tua yang sekedar beranak, pastikan loh kamu bukan hanya orang tua biologis tapi juga orang tua rohani daripada anak-anak biologis begitu. Ya kan? Kalau kita adalah keturunan pertama dari orang yang lahir baru dalam garis keturunan keluarga kita, oke, but you can start new. Anda bisa mulai menjadi orang tua rohani bagi anak-anak biologismu. Kalau Anda dituntun lahir baru oleh kakak rohani di KKR atau siapa di altar call di gereja mana ada pendeta. Oke, tapi kan kamu memulai sesuatu yang baru. Katakan kepada Tuhan, saya akan jadi orang tua rohani bagi anak-anak biologis saya. Alkitab katakan di sini beranak cuculah. Itu bukan sekedar beranak dan bercucu. Oma-oma, apakah Anda oma rohani bagi cucu-cucu Anda? Ada tuh di Alkitab jadi oma rohani. Ya, kemarin itu ada ibu-ibu dalam pertemuan wanita juga. Mereka baru makan bakso sebelum kebaktian wanita. Lagi nongkrong makan bakso tuh bersama tuh ibu-ibu senior bilang, sekarang anak saya sudah menikah. Sebentar lagi dia akan melahirkan. Dia begini, ibu-ibu tuh begini. Sudah selesai tugas saya. Ini tiga-tigaan nih, lagi mau makan bakso, kayak begitu ngomongnya, sebelum kebaktian wanita. Lalu saya yang khotbah. Saya khotbah dong, mengenai Lois dan Yunika. Itu nenek sama mama. Dua-duanya nenek rohani dan mama rohani bagi Timotius. Lagi saya khotbah begitu, melongo nenek-nenek nih tiga nih. Lalu air mata mulai turun. Kelar kebaktian wanita. Saya kan gak tahu, saya menyampaikan pesan Tuhan aja ya. Dia datang bertobat loh. Pastor, saya menyesal. Tadi kami baru makan bakso. Kami baru sepakat dan bersenang-senang karena kita semua sekarang sudah jadi oma-oma. Sudah selesai tugas kita. Ternyata belum ya. Enak aja lo mau selesai. Nanti kalau sudah jadi nenek pun harus jadi nenek rohani. Hello, senggol kiri kanannya, siap-siap jadi nenek rohani juga. Enak aja, mau begitu, udah selesai, jadi nenek rohani juga. Boleh begitu ya? Saudara masih sayang sama saya kan? Itulah, ini ibu-ibu tiga bertobat. Saya bilang makanya jangan makan bakso. Sebelum ibadah wanita, lu jadi ngawur aja pikirannya gitu loh. Ini kenyataan. Saudara, jadi Tuhan katakan Tuhan berkati untuk beranak cucu. Ingat loh, bukan sekedar beranak dan bercucu. Kalau cuma beranak bercucu, kamu gak perlu berkat Tuhan. Loh, banyak orang beranak bercucu tuh di bawah pohon loh saudara, di kebun-kebun. Tekdung tralala. Lalu tiba-tiba minta pemberkatan perkawinan.
Enak aja, lu tekdung terus mau tralala langsung diberkati aja gitu. Belum tentu, Tuhan bilang apa? Yang ku kehendaki dari persekutuan itu adalah keturunan rohani. Itu kitab Maleakhi bilang begitu. Dan untuk bisa ada keturunan rohani, laki-laki dan perempuan perlu menerima berkat Tuhan. Sehingga mereka bisa besarkan keturunan itu. Menjadi tidak hanya anak biologis, tapi anak rohani, saudara. Ya, lalu kemudian ada menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi. Nah, all of this kata-kata kerja ini dibutuhkan berkat dari Tuhan. Yang saya mau highlight buat Anda adalah penerima berkat itu adalah laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki saja. Jadi ibu-ibu supaya paham, Anda pun diberkati sama dengan yang para pria. Dan dalam perkawinan Kristen, laki-laki dan perempuan yang diberkati Tuhan itu, Tuhan berikan pemberdayaan oleh kuasanya. Sehingga keduanya menjadi orang tua rohani bagi keturunan berikutnya. Jadi bukan sekedar beranak dan bercucu ya. Ini boleh kita terima dengan hati terbuka. Sehingga karena itu both laki-laki dan perempuan perlu terdidik dalam firman Tuhan. Sehingga bisa membesarkan keturunan ilahi. Belajar firman bukan hanya laki-laki saja. Atau laki-laki bilang, itu biar istri saya saja. Banyak, saya nggak tahu di sini ya, tapi di banyak tempat itu biasanya suka bawa buku catatan tuh istrinya. Jadi suami itu ke gereja kayak bawa sekretaris pribadi gitu loh. Ma, catat tuh ma. Enggak, dua-duanya mesti belajar. Semoga itu di tempat-tempat lain yang banyak hawa-hawa laut. Kalau di sini kan enggak ya. Di sini semuanya belajar juga gitu loh. Oke, kita akan lihat ya kata ini. Nah sekarang beranjak. Itu tadi terjemahan bahasa Indonesia ya, TB 1. Saya hadirkan tadi kita lihat penolong sepadan ya kan. Nah ini yang baris yang kedua itu adalah terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini, kita lihat ya. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Ya, jadi kalau tadi TB1 terjemahan baru versi 1 itu adalah penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terjemahan BIMK bilang teman yang cocok untuk membantunya. Jadi penolong itu juga teman. Betul kan ya? Pasangan hidup itu adalah juga sahabat buat Anda. Itu BIMK. Lalu terjemahan lain MILT tahun 2008 bahasa Indonesia berkata begini. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya. Jadi sepadan itu juga setara. Lalu BIMK bilang cocok. Nah ini saya hadirkan beberapa terjemahan untuk memperluas spektrum pemahaman kita dari istilah penolong yang sepadan. Kenapa ini perlu kita pahami? Karena Tuhan mengkonsepkan perempuan itu bentukannya kayak gitu. Karena memang perempuan diciptakan menjadi seorang penolong yang cocok, yang sepadan, yang setara. Paham ya? Nah sekarang ibu-ibu saya mau ajak venturing a little bit wider, agak luas dari terjemahan bahasa Inggris. Ya, saya akan translate buat ibu sekalian. Versi ESV, English Standard Version, dikatakan, I will make him a helper fit for him. Aku akan menjadikan baginya penolong yang cocok, yang fit, pas, gitu ya, untuk dia. Lalu dari terjemahan Young Literal Translation, YLT, dikatakan, I do make to him a helper as his counterpart. Nah ini lebih kaya lagi pemahaman kita. Jadi tadi ingat ya kita koleksi kata-kata itu. Penolong yang tadi ada sepadan, cocok, lalu setara, lalu pas ya sama ya cocok juga. Lah ini kemudian ada counterpart. Penolong sebagai counterpart. Anda tahu counterpart artinya apa? Counterpart apa? Counter tahu dong. Bagian yang berlawanan kan berarti kan? Wes, counterpart nih. Terakhir ya, coba kita lihat lagi nih. Yang ini adalah terjemahan dari ayat yang sama. Dan ini versi terjemahan Yahudi Rabbinik. Dari ayat yang sama. Dikatakan begini, I shall make him a helpmate opposite him. Opposite tahu? Apa opposite? Berlawanan. Jadi tadi
yang lebih cocok kepada terjemahan bahasa aslinya adalah YLT, versi YLT. Ya, yang literal translation tadi bilang counterpart. Nah, rabi-rabi Israel ya, dalam terjemahan ayat yang sama menggunakan a helpmate, penolong yang opposite him. Ibu-ibu pernah gak membayangkan kalau selama ini kita membaca Alkitab dan mendengar istilah perempuan itu adalah penolong yang sepadan. Sekarang kan lebih kaya kan pemahamannya. Oh cocok, sepadan itu artinya cocok, setara, pas gitu kan. Lalu ini ada bahasa bilang berlawanan, opposite. Ini maksudnya apa? Pernahkah ibu-ibu membayangkan kalau seorang pria dengan istrinya katanya penolong sepadan. Pernah ada ibu-ibu yang mempertimbangkan. Sebagai penolong yang sepadan itu posisinya perempuannya di mana? Nah, ya Eda bilang sebelah. Saya juga bertahun-tahun pikirnya begitu. Jadi kita bergandengan tangan jalannya sebelah-sebelahan. Gak bisa lihat-lihatan loh ya. Kan dua-duanya mesti lihat ke depan kan. Mengikut Yesus keputusanku nih. Gimana nih cerita? Tapi ternyata kita ditawarkan pada pagi hari ini untuk mulai mempertimbangkan positioning dari perempuan dalam perjalanannya bersama dengan pasangan hidupnya. Ternyata adalah posisi yang opposite. Berarti nah sini juga, well. Ya, kita boleh peragakan kan? Nah, sini. Nah, kalau ini adalah penolong sepadan. Sini kau jadi penolong sepadan. Dia posisinya nggak begini toh? Dan juga sepadan itu nggak berarti yang pria ada di depan kan? Karena berarti kan dia cuma lihat punggungnya doang. Yang lebih gila dong, nggak berarti dia di depan lalu suami di belakang begini. Gak kelihatan sama sekali. Lu nutupin tau gak? Ya kan? Tapi ternyata yang dimaksud adalah muka dengan muka. Ya kalau kita berdansa nih, kalau saya maju berarti kakimu mundur. Ya. Kalau saya ke sini, kakimu ke sini. Kalau saya mundur, right? Kita berhadap-hadapan dalam harmonisasi. Jadi yang paling bisa lihat countenance wajah daripada sang suami adalah pasangannya. Paham ya? Thank you. Nah, ibu-ibu, ini pemahaman ini dihadirkan oleh versi terjemahan Yahudi Rabbinik mengenai ayat Kejadian pasal 2 tadi dari bahasa aslinya. Ya. Nah sekarang coba kita lihat memang bahasa aslinya seperti apa. Slide berikutnya. Penolong yang sepadan itu, kata penolong itu dari bahasa aslinya tuh ezer. Katakan ezer. Ya. Lalu kata sepadan, bahasa aslinya adalah kenekdo. Bacanya kenekdo. Ya, dari kata dasarnya neget. Nah kita akan lihat makna dari kedua kata ini, penolong sepadan. Coba lihat slide berikutnya. Kata ezer itu diterjemahkan penolong. Jadi bahasa Indonesia kita sudah memilih menggunakan kata penolong. Ya, ini kemarin kami di kelas hermeneutika, dosen kami juga berkata, ya kalau kita mau studi kata, kita lihat beberapa kamus supaya spektrum pemahaman kita bisa luas. Dan mempertimbangkan yang paling cocok terjemahannya apa ke bahasa kita. Gitu kan. Dari bahasa Ibrani kuno itu apa yang cocok ke bahasa kita. Dan bahasa kita di Lembaga Alkitab Indonesia memilih kata penolong. Nah dalam mempertimbangkan terjemahan ini saya juga memeriksa apa yang juga digunakan untuk menerjemahkan kata ezer tadi. Ternyata kata ezer juga bisa diterjemahkan kekuatan yang mensupport. Jadi kata penolong itu adalah the strength that support. Kekuatan yang mensupport. Katakan kekuatan yang mensupport. Ya, tetap ibu-ibu pegang. Kita sedang menguraikan kata perempuan
dalam desain orisinil dari Tuhan, yang Tuhan katakan, aku akan bikin nih penolong yang sepadan. Jadi ide itu datangnya dari pemikiran Tuhan. Dan dia memikirkan bentukan perempuan, dia bilang perempuan itu akan jadi penolong, perempuan itu akan jadi kekuatan yang mensupport. Ide itu dari Tuhan. Bahkan saya dijelaskan di sini, penggunaan kata ini berkonotasi suatu intervensi aktif yang bertindak atas nama seseorang, terutama dalam konteks militer. Ibu-ibu sekalian, kata penolong yang sepadan ya dalam gambaran Alkitab ini juga adalah istilah yang diperkenalkan, yang digunakan pada saat memperkenalkan peranan Tuhan dalam kehidupan manusia. Bukankah kalau itu peranan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa dia adalah penolong, dia kita izinkan untuk melakukan intervensi ke dalam hidup kita? Siapa ibu-ibu yang bersedia diintervensi oleh Tuhan? Ya, kalau jalan-jalan kita ngawur, kita mau Tuhan nasihati aku. Tuhan hentikan aku bahkan dalam langkah-langkahku. Tuhan kau yang tahu, karena Alkitab berkata begini, ada jalan yang disangka orang lurus. Ternyata ujungnya maut. Oh kalau lagi kayak gitu Tuhan intervensi saya, betul ya? Nah bayangkan bahwa peranan ini Tuhan desain ada di dalam sosok yang namanya perempuan. Intervensi aktif. Ibu-ibu kira-kira udah bisa meraba nih, saya tujuannya ke arah mana nih kira-kira. Karena perempuan dengan kemampuan yang Tuhan taruh dalam dirinya untuk mengintervensi aktif, jangan salah loh, ya. Itu kalau jalan sama suaminya, lalu suaminya bilang, gini loh mah, aku nih tadi ketemu sama orang, ya, dia kayaknya mau bantuin bisnis kita, ya, dan dia mau dia mau naruh duit. Gimana mah menurut kamu? Ini kalau manggilnya mama nih ya, saya nggak tahu ibu-ibu di sini panggilan sayang sama suami apa? Oh sayang, wow, hehehe. Ya, gitu, bukan panggil nama ya? Say, ai, ayang. Kenapa begitu? Kemarin di komunitas saya tuh di gereja, saya juga nanya, kau panggil panggilan sayangmu apa buat istrimu? Nih suami bilang, masih muda, dia bilang, apa ya? Aku panggil dia Cokolatos. Atau Coko. Kenapa kau bayangkan istrimu Cokolatos? Iya. Terus udah gitu dia gak nengok pastor. Ya iyalah gak nengok dipanggil Cokolatos. Itu kita cukup lama membahas itu saudara. Akhirnya istrinya ditanya, jadi kamu mau dipanggil apa? My lovely. Saya bilang, jangan bilang my lovely. Li-nya habiskan, pangkas. Jadi my love. Ya udah, kamu mau dipanggil my love? Iya, aku maunya my love. Dia bilang, udah latihan, panggil my love. Bayangkan dari biasa Cokolatos, my love. Itu peningkatan udah berapa langkah itu ya. Luar biasa memang pelayanan penggembalaan ini loh. Wih. Terus saya tanya sama istrinya, kalau gitu kamu panggil apa sama suamimu? Ya, dia bilang my berlian. Hah, berlian? Diamond? Ternyata dia itu, lidah kurang fasih. Bilang, kenapa mau panggil gitu? Iya karena kan dia brilian. Oh brilian. Aduh memang ya orang kadang-kadang memilih salip-salip yang sukar buat dipikul. Duh. Dia yang pilih, dia sendiri keberibet sendiri lidahnya. Saya pikir berlian, jadi my diamonds gitu, diamonds. Sampai ibu-ibu lain bilang, enggak kan dia pinter. Oh brilian. Oke lah. Tadi sampai di mana kita ya? Intervensi. Misalnya my brilliant. Kayaknya gak pas loh kamu loh. Aku kayaknya kurang serak. Kamu kalau ngumpul-ngumpul sama orang itu. Intervensi aktif ya. Tapi berapa banyak para suami. Yang pada saat istrinya melakukan intervensi aktif. Lalu suami bilang, kamu nih memang ya, gak bisa lihat suami seneng. Kenapa sih sekali-kali gak support rencana aku? Langsung lo dihardik. Ada orang laki yang kayak gitu.
Kenapa? Dari semua orang kamu nih selalu nih jadi sandungan aja nih buat aku. Gak bisa lihat aku seneng ya. Begitu jadi berantem loh. Dan ibu-ibu pernah mikir gak? Ya tapi aku hatinya emang kurang serak. Lalu suami tanya, coba jelaskan kenapa kamu kurang serak. Udah gitu istrinya bilang, apa ya aku juga penjelasan apa. Ya kan? Disuruh bikin penjelasan logik. Coba tulis kenapa kamu nggak senengnya di mana kalau itu engkau yang itu mau naruh duit di bisnis kita, kenapa kamu nggak seneng? Nggak bisa menjelaskan juga. Tapi di dalam hati tidak sejahtera. Nah ini makanya saya perlu, ini mungkin nanti perlu didengar juga sama para bapak. Itu karena memang istrinya ya diciptakan Tuhan, tadi kan muka sama muka kan? Jadi kalau suaminya matanya udah jelalatan, istrinya tuh ada di depannya sebenarnya. Itu secara peranannya tuh begitu sebetulnya ya. Peranannya, enggak saya bilang ibunya ngikut terus di depan situ, enggak. Tapi yang paling tahu raut wajah suamimu tuh adalah istrinya. Dia mau ngumpet, nggak ngumpet di mana. Heran sekali suami bilang istri gue tuh kayak ada CCTV di mana-mana, dia tahu loh. Bukan, istrinya bukan karena udah dilatih sama CIA, Central Intelligence. Enggak. Emang istrinya ikut Kopassus? Enggak juga. Tapi entah kenapa tahu. Tahu tuhnya kenapa? Karena memang diciptakannya sebagai ezer. Jadi ibu-ibu yang bagian ini jangan disingkirkan. Justru ibu-ibu mesti bilang, Tuhan tangani saya. Karena sekalipun saya harus intervensi aktif, Tuhan berikan saya kekuatan untuk tahu kapan ngomongnya dan bagaimana caranya. Kadang-kadang para wanita juga nggak tahu cara makainya gimana. Padahal betul instingnya itu tepat. Udah gitu bener dong, suaminya amsyong gitu ya. Setelah bisnis gagal gitu loh. Terus istrinya bilang, no syukur. Wah bilang juga apa loh. Kalaupun sampai kejadian begitu ibu-ibu jangan syukur-syukurin ya. Karena suami Anda tuh berarti sudah ditimpukin batu di luar, jangan pulang di rumah Anda juga ikut nimpuk juga. Iya dong, mesti ada belas kasihan yang menopang, menghibur, menguatkan. Jadi yang wanita juga mesti tahu cara memakainya. Anda punya sesuatu dan kekuatan. Dan saya mau bilang saudara, memangnya waktu kita jatuh, setelah mengabaikan nasihat dan the prompting of the Holy Spirit, emangnya Roh Kudus bilang gini ke kita, nah lo rasakan lo, jatuh kan lo di situ? Enggak. Anugerah Allah dan Roh Kudus hadir mengangkat kita dari lubang kejatuhan kita, menginsafkan kita, tidak menyerah dengan hidup kita. Jadi kenapa perempuan-perempuan juga pakai kekuatannya dengan cara yang salah. Setelah dia punya apa tuh, tadi nasihat atau apa yang dia rasa itu disampaikan suami, abaikan, lalu benar kejadian. Lalu jangan jadi istri menjadi musuh nomor satu bubuyutan dari suaminya. Ibu-ibu paham di sini? Jadi inilah ezer. Nah sekarang kenekdo, ini kita lihat ya. Kenekdo itu yang tadi sepadan itu. Itu dari kata neget, memang dia substantif apa yang mencolok atau di depan. Jadi ini kata keterangan ya. Selalu sebagai kata keterangan atau preposisi di depan atau terlihat atau berlawanan dengan. Itulah makna kata kenekdo. Jadi sekarang kita mendapat pemahaman bagaimana positioning dari seorang perempuan dalam wujudnya diciptakan oleh Tuhan terhadap pria. Terhadap suaminya. Makanya dia bisa menjadi penolong. Karena dia berada pada posisi. Jadi dia bisa mengintervensi. Dia bisa ngomong ke dalam kehidupan suaminya. Anda nangkap ini ya? Are we okay with this? Nah sekarang coba lihat. Ini saya mau hadirkan tafsir. Ya, komentari. Komentarinya dari salah seorang rabi Yahudi. Ini ayatnya ya, Kejadian pasal 2 ayat 18. Nah yang di bawah ini adalah tafsirnya. Tafsir yang kita akan perhatikan adalah a helpmate opposite him. Ya, penolong yang pada posisi berlawanan dengan dia, kan itu. Nah ini ada pada kalimat yang di bawah, a helpmate opposite him. Penolong yang berdiri pada posisi berlawanan dengan dia. Apa tafsir dari Rabi Yahudi? Dia katakan begini, if he is worthy,
If he is worthy. Kalau si pria itu worthy. Layak gitu ya. She will be a helpmate. Dia akan jadi penolongnya. Ya, jadi makanya sering orang dunia bilang gini, di balik laki-laki yang sukses ada, jangan bilang perempuan, ada istri. Kalau perempuan tuh bisa macam-macam loh. Wih, siapa nih? Betul kan? Di balik laki-laki sukses ada istrinya yang menjadi penolong yang mensupport dia. Begitu. Ada istrinya. Jadi cobalah ibu-ibu juga lihat ya, ada sekeliling kita ada berapa banyak. Kalau laki-laki punya visi yang jelas saudara. Waduh. Makanya kalau dalam konseling pranikah itu saya tanya sama pasangan-pasangan itu ya. Yang laki-laki saya tanya, ada visimu apa? Karena watch out loh, kamu akan menikahi dengan seorang perempuan. Dan dia ini Ezer Kenegdo, dia punya kekuatan yang akan support kamu. Kalau kamu visinya jelas, kekuatannya akan mensupport visi itu. Makanya gak heran saudara, ada rumah tangga berhasil, bisnis berhasil. Itu dari kecil loh bisa sampai besar karena ada yang ulet di belakang situ. Ada tiang doa di situ yang mensupport, mendukung dengan ide-ide kreatif. Itu perempuan coy, di dalam Tuhan luar biasa saudara. Dari visi itu bisa diwujudkan. Trust me, itu Alkitabiah tuh. Ya, jadi juga ya perempuan lajang di sini kalau ada yang lajang, cari laki-laki yang punya visi. Kalau misalnya dia nggak punya visi, jangan dulu kau mau nikah sama dia. Mengapa begitu? Tadi baru potong tuh ya. Lihat kenapa gitu? If he is not worthy. Ini laki ini nggak worthy. Ditanya ada tujuan hidup, nggak tahu. Ada visi, nggak tahu. If he is not worthy, si Ezer Kenegdo bikin apa? She will be against him to fight him. Jadi lawanmu gak jauh-jauh no mas. Lawanmu yang satu ranjang itu. Makanya orang laki-laki kalau di ruang konseling bilang, Pak Evelyn salib saya tuh istri saya. Enak aja loh. Istri bukan salibmu. Kenapa ada laki-laki berkata bahwa istri saya itu salib saya? Kadang-kadang mesti diperiksa dulu. Pak, Bapak punya visi gak? Karena perempuan itu kalau lakinya gak tahu arahnya mau kemana. Benar nggak? Yang akan merongrong si laki itu siapa? Bininya sendiri, nggak usah jauh-jauh. Itu tiap kali akan ada persidangan tuh, gelar kasus langsung di rumah tuh udah kayak meja hijau aja. Meja makan tuh kayak meja pengadilan. Sampai bapaknya nggak mau lagi makan di meja makan. Aku makannya prasmanan aja berdiri boleh nggak? Gue ambil nasi sendiri dari magic jar sama kuah dan gue makannya berdiri aja, gue nggak mau duduk, takut gue. Kenapa begitu? Karena istri akan bilang, jadi Pak, nah udah, boleh kita bicara. Wis, kalau udah ngomong gitu, Pak aku mau ngomong, wih udah takut, udah deg-degan. Kalau udah ngomong istri, aku mau ngomong sama kamu, waduh. Dia akan bilang, kayaknya di kantor aku lembur loh mah hari ini. Nggak taunya dia main di time zone. Itu, kenapa? Dia ngeri. Karena perempuan itu butuh kejelasan, lo jadinya mau kemana? Kan gitu. Dan kalau yang laki-laki dapat visi dari Tuhan, perempuan akan berkata, yes. Dia akan bawa itu dalam doa. Dia akan support. Tiba-tiba dia lagi tidur, dia dapat ide untuk menolong apa yang divisikan oleh suaminya itu menjadi kenyataan. Tapi kalau tiap kali ditanya, ya, terus saya bilang, ya kita jalani aja. Ya, hidup ini mengalir. Oh ini salah pakai ini saudara, mengalir. Itu Roh Kudus mengalir, kasih Allah mengalir. Hidup kita mau dibawa mana, kamu mesti ada rencana. Makanya yang lajang, carilah laki-laki yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Karena dia akan memimpin rumah tangga itu. Karena Ezer Kenegdo gak bisa kamu yang berdiri di depan, suami ikut. Anak juga ikut, oh kamu memang induk bebek. Karena yang memimpin itu tetap adalah suami. Lah kalau yang mimpin gak punya visi, nah lihat ini. She will be against him. Jadi ibu-ibu, tapi kalau ibu-ibu bilang ini, tapi ya suami saya itu gak jelas loh pastor, dia gak tahu mau kemana. Didoakan. Anda gak bisa retur suami Anda.
Suami nggak bisa diretur. Ini memang nih orang laki nih nggak jelas nih. Nggak boleh tuker. Yang sudah ada dalam pernikahan gak boleh mengentertain pikiran begitu. Tapi kalau yang lajang, oh udah dekat-dekat kau duduk sama Tuhan. Tuhan tolong berikan aku pasangan hidup. Begitu. Tapi kalau sudah ada dalam perkawinan ya didoakan. Gak boleh bilang, pastor boleh gak saya tukar aja dia. Kayaknya bapak yang lain itu loh jelas. Kenapa begitu? Anda diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa membangun rumah tangga. Kenapa saya bilang begitu? Siap? Ini ibu-ibu, karena sudah mulai entertain. Saya ngomong-ngomong kayak gini, Anda kan langsung lihat wajah suamimu toh. Dia kayaknya hadir kan di ruangan ini kan. Ini ibu-ibu ada yang nanya. Ini gue mau tanya rekamannya nih. Bapak nih mesti denger nih, suami gue nih nomor 1 mesti denger. Tenang ya. Anda bilang, wah dia mestinya ada di sini, kena, kau kena. Tenang ya. Ya, saya bukannya mau menambah-nambahkan tugas pengembalaan, nanti tiba-tiba ngantri loh orang pada counseling. Kita perlu berdandan. Oke, siap kita berdandan ya. Karena kan mau cantik dan tangguh dong. Ya, kalau sudah terbayang-bayang, aduh tapi suami saya nggak begitu. Memang saya jadi kayak ada daya rusak nih kayaknya. Kenapa? Iya, yang suka merongrong suami jadi kita, para perempuan. Karena kita butuh kejelasan, kamu nih gak jelas-jelas loh. Gimana dong? Kan gitu. Jadi gimana cara mengubahnya? Coba kita lihat, kita berdandan ya, katakan kita berdandan. Oke, kita. Siapa mau berdandan sini? Mau ya? Kita berdandan kan? Nah coba lihat ayat ini. Ini bicara mengenai berdandan. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ibu-ibu sekalian, ada perhiasan batiniah, ada perhiasan lahiriah atau jasmani. Alkitab menasihatkan kepada kita kalau mau dandan, berdandanlah juga secara batiniah. Ada banyak ibu-ibu yang melihat karena suaminya kelihatannya kayak batu yang gak bergerak-gerak itu. Udah dikasihin juga gak ngerti-ngerti. Lalu dia pikir barangkali aku yang perlu berdandan. Ya, jadi dia mulai melakukan segala macam modifikasi dengan dirinya demi bisa memenangkan hati suami. Ibu-ibu kalau mau buka Alkitabnya, coba lihat di bagian atas itu dari 1 Petrus pasal yang ketiga deh. Kita ngintip ke atasnya. Ayat 1, tidak ada di layar, kita mesti lihat di Alkitab. Saya bacakan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya, nih lihat, jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lanjut ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi ibu-ibu yang melihat bahwa kekuatanmu sebagai Ezer Kenegdo, yang selama ini mungkin bisa saja jadi salah pakai. Dan suami kita rongrong untuk berubah. Ternyata bukan itu caranya. Pola berdandan yang dihadirkan Alkitab sebagai perempuan-perempuan tangguhnya Allah. Bukan tangguh secara dunia. Tangguh di mata Allah. Seperti tadi contoh perempuan-perempuan saleh yang saya sebutkan namanya. Ternyata cara berdandan mereka berbeda. Di ruang konseling kita bisa bertemu dengan perempuan-perempuan yang berupaya memodifikasi dirinya dari luar. Dengan harapan supaya suami bisa berubah. Itu upaya yang sangat mahal dan seringkali tidak ada hasilnya. Tapi Alkitab mencatat bahwa bahkan suami yang keras, yang tegar tengkuk, yang sulit dan tidak hormat firman. Itu bisa dimenangkan oleh istrinya.
tanpa perkataan, saudara. Makanya kita perlu belajar bagaimana berdandan mengenakan perhiasan batiniah kita. Supaya suami bisa berubah. Alkitab berkata di ayat selanjutnya, slide selanjutnya berkata begini. Baca bersama. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara mesti perhatikan teks ini. Saya pertama kali waktu Tuhan wahyukan ayat ini saya kaget setengah ampun. Karena apa yang dialami oleh Sarah, disebut di sini contohnya Sarah loh. Dia tunduk pada suaminya yang namanya Abraham. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi dengan Sarah? Yaitu tadi kan saya udah sebut. Dia cantik toh, tuh nenek-nenek cantik tuh. Tuh oma-oma cantik sampai diingini oleh Firaun. Kenapa dia sampai diingini sama Firaun? Karena Abraham bilang kalau kita masuk ke Mesir, kamu jangan bilang kamu istri saya. Ibu-ibu kalau baca Alkitab secara teliti, pernah nggak mendengar Sarah bunyi suaranya di situ? Enggak loh, nggak ada suaranya loh. Saya sebelum pewahyuan itu, saya dilematis nih. Waduh kalau ini contohnya, gue mesti ngalamin kayak gitu, waduh berat juga ya. Karena dampak dari omongan itu, Firaun ambil Sarah. Udah dimasukin tuh ke lingkungan para harem. Udah siap buat ditidurin. Tidak ada suara di perjanjian lama. Sarah gak bersuara. Saya mau pikir apa gejolak perasaan seorang perempuan yang cantik. Tapi kan jadi dikorbanin sama suaminya. Ini gimana tuh saya mau ikut firman Tuhan, sulit saya. Tapi ayat ini kemudian berbicara di perjanjian baru. Itu kita puji syukur Roh Kudus kasih tahu rahasianya. Ternyata dalam segala tidak ada omelan, komentar, comel dari Sarah. Alkitab menuliskan rahasia perhiasan batiniah yang dikenakan oleh perempuan saleh ini. Dikatakan bahwa dia menaruh pengharapan kepada Allah. Lalu tunduk kepada suami. Lihat ya urutannya. Menaruh pengharapan kepada Allah. Tunduk pada suami. Gak boleh kebalik. Dan memang tidak bisa kalau terbalik. Perempuan yang bisa tunduk pada suami adalah perempuan yang menaruh harapan pada Allah. Perempuan yang bisa bilang, ya Pak, oke. Aku gak ngerti. Tapi oke. Atau suami mengambil keputusan yang Anda pikir, aduh kenapa begitu? Anda gak perlu omelin dia. Anda bawa ke ruang doa. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong, suami saya akan masuk dalam perjanjian bisnis yang aku gak sejahtera. Tuhan aku minta intervensimu. Jadi ternyata yang disebut di perjanjian lama, Sarah seakan-akan diam. Itu menjadi misteri bagi saya perempuan muda abad 21. Ini nenek nih kayak apa? Ternyata dalam kediamannya tidak ada suara. Perjanjian baru mengungkap rahasianya. Dia ternyata seorang perempuan yang menaruh pengharapan pada Allah. Makanya ibu-ibu kalau bilang ini, aduh saya emang gak bisa apa-apa. Saya cuma bisa doa. Itu rasa-rasa doa itu kayak apa sih? Kayak gak ada apa-apanya kan? Saya gak bisa apa-apa. Padahal doa itu powerful. Perempuan yang berdoa itu dahsyat luar biasa. Lo jangan main-main lo. Perempuan yang sibuk di ruang doanya dengan Tuhan. Membawa perkara-perkara rumah tangganya di hadapan Tuhan. Dia sedang mengenakan perhiasan batiniah. Dia sedang mengenakan perhiasan yang membuat suaminya bisa berubah. Makanya jangan kebanyakan cerewet lah saudara. Nanti suamimu bisa gak pulang. Dia makan di warung-warung mana sana di luar sana. Saudara perlu tetap menyambut dia pulang ke rumah. Saya juga gak bilang begini perempuan jangan dandan ya. Saudara kalau pagi-pagi itu pakai daster. Pastikan pulang nanti suamimu jangan dengan daster yang sama. Mandi keramas. Rambut bikin wangi sedikit. Ya kan? Kemarin saya ketemu oma-oma pada perayaan Hari Ibu. Usianya sudah di atas 70-an itu Oma Beauty ya. Oh 80 umurnya, 80. Lalu dia punya anak mantu berkata begini. Ini ibu mertua saya zaman Covid aja kalau habis mandi dia pakai lipstik. Pakai tuh. Matanya tuh di garis-garis tuh.
Ini mantu cowok yang ngomong kayak gitu. Ya, Anda juga perlu bisa berdandan di rumah. Bukannya berarti, ya kayak gitu, istri saya baunya hampir sama kayak ikan goreng. Kenapa? Istri saya kayak sambal roha. Jadi kalau lihat istri saya kepingin makan pisang goreng. Karena baunya mengingatkan saya sama sambal roa. Ibu-ibu perlu berdandan, oke? Tapi jangan kebablasan. Ini kalau saya materi ini ngomong sama kaum pria, saya juga akan bilang sama bapak-bapak, kasihlah budget buat istrimu itu. Bawa ke salon sekali-kali, kasih voucher juga. Ya emang perlu didengar nih sama para ibu-ibu, cari rekamannya kasih dia. Ya kan, motor dibawa ke salon, mobil diusap-usap pagi-pagi tuh biar licin. Kapan terakhir kali istrimu kok usap-usap? Ya kan, kasih minyak-minyak gitu loh. Masuk ke mobil harum, tapi istrinya kayak sambal roa. Orang kalau ketemu istrinya mau makan pisang goreng. Dia asosiasikan, kok lihat tante ini kok gue inget pisang goreng ya. Iya karena dia kayak sambal roa baunya. Jadi saya akan bilang sama para suami, adalah budget sedikit. Kasihlah dia pergi pijet-pijet, medicure, pedicure gitu boleh. Ya kan jangan cuma motor aja sama mobil didandanin. Jadi juga jangan kebablasan ya ibu-ibu, dandan wangi-wangi baik-baik gitu. Tapi yang sangat penting, kenakan perhiasan rohani, batinia. Dan ibu-ibu akan lihat, dengan kecantikan ini, kau akan tangguh berdiri sebagai Ezer Kenegdo bagi suamimu. Ayat terakhir kita lihat ya, Amsal 31 ayat 30. Kita baca ini sama-sama. 3, 2, 1. Paras yang manis tak dapat dipercaya, dan kecantikan akan hilang. Tapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Dan ibu-ibu sekalian, adalah hal yang membanggakan kalau pujian yang pertama itu datang dari suami dan anak-anak kita sendiri. Orang di luar bisa puji-puji kita, tapi pastikan kau juga dipuji oleh suami dan anak-anakmu. Itu namanya wanita terhormat dan berbahagia. Ya, by the way, happy Mother's Day untuk para ibu di tempat ini. Ya, sentuh kiri kanannya, katakan kita bisa. Ya, menjadi perempuan, wanita Tuhan yang ilahi. Saya undang kita semua bangkit berdiri, ibu-ibu sekalian.